Tadi kita sudah bahas tentang yang namanya momentum ya. Nah, kita ulang. Momentum itu kita tahu didefinisikan juga sebagai beberapa pengertian ya. Secara matematis ini berarti hasil kali antara massa dengan kecepatan. Sementara secara fisik bisa juga dia diartikan sebagai jumlah gerak atau kekuatan gerak. Kekuatan gerak ya. Lalu kita akan mencoba kalau seandainya nih ada sebuah benda yang masanya kalau masih kecil ya 2 kilogram aja. Ada benda bermassa 2 kilogram. Lalu dia bergerak ke kanan dengan kecepatan, misalkan benda pertama ini kecepatannya itu adalah 6 meter per second. Berarti si benda ini ya, benda ini nanti akan punya momentum sebesar 12 kilogram meter per second. Ya nggak? Tahu kan dengan 12? Tanya M kali P berarti masanya 2, kecepatannya 6. 2 kali 6 ya 12. Kemudian ternyata si benda ini mentransfer gerakannya, mentransfer energi ini kepada benda lain. Maksudnya, dan dalam arah gerakannya itu dia ternyata menabrak benda lain. Dua, kan benda dua ini sekitar 4 kilogram. Entah gimana bentuk benda dua ini, yang jelas setelah tumbukan, ternyata ya, setelah tumbukan, benda satu yang 2 kilogram ini berbalik arah. Misalkan dia bergerak dengan kecepatan, dia bergerak dengan kecepatan 3 meter per second. Ya. Nah, permasalahannya sekarang, setelah yang 2 kilogram, lalu benda yang kedua ini bergerak kemana nih? Kan dia kena tumbukan tuh, ya. Kena tumbukan dia berasa tuh. Nah, dia bergerak kemana nih? Nah, kalau bergerak berapa kecepatannya? Ya. Nah, ini ada hubungannya sama sebuah konsep yang namanya konsep hukum kekalan momentum. Itu dia nih, lihat ya. Lihat bahwa masa benda pertama kita lagi tahu dia punya momentum sebesar 12 kilogram meter per detik. Kalau benda yang kedua ini diam, berarti kecepatan benda kedua mula-mula itu adalah 0. Akibatnya 0, maka momentum benda kedua mula-mula pun sebesar 0 juga. Ya, 3 kilogram meter per detik. Jadi otomatis sebelum tumbukan, ya, momentum kedua benda ini sebelum tumbukan, yang satu 12, yang satu 0. Jadi momentum total awal ini adalah 12 kilogram per persen. Hukum kekalan momentum mengatakan nih bahwa jumlah momentum sebelum tumbukan itu harus sama dengan jumlah setelah tumbukan. Kalau kita lihat nih, ternyata benda yang pertama tadi yang 2 kilogram maksudnya, benda pertama yang 2 kilogram ini bergerak ke kiri, asal ke kanan, dia ke kiri, dan kecepatan 3 meter per second. Otomatis, maka nanti momentum pertama setelah tumbukan, simbolnya pakai itu adalah minus 6 kilogram meter per second. Nah, berarti otomatis sekarang momentum keduanya berapa nih? Ya. Nah, dia tahu nih, kalau momentum awalnya ini adalah 12, sementara setelah tumbukan punya minus 6, maka momentum kedua ini harus bernilai, kalau dijumlahkan dengan P1, itu harus bernilai sama, yaitu berapa? 12 kilogram meter per second juga. Tahu dong, berarti nanti si momentum kedua aksen ini, kita bukan, harus bernilai 18 kilogram meter per second. Nah, sangat
tandanya positif nih, maka ini sesuai dengan arah positif semula, yaitu mana? Ke kanan. Nah, akibatnya apa? Karena P itu adalah M kali V, masa kali kecepatan. Jadi kalau P2, ya M2 dong, kali P2. Ya, kalau dia pakai aksen, dia pakai aksen. Demikian maka kecepatan setelah sebutannya haruslah sebesar 18 dibagi dibagi 4. 18 dari sini nih, ya. Baca kan masanya nih. Gitu. Nah, berarti kira-kira berapa nih? 4,5 atau 4,5. Nah, mati kecepatan ya. 4,5 meter per